Kalau kita dengar nama Huawei, pasti yang kepikiran langsung handphone kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, nama ini ternyata bikin jenderal-jenderal di Pentagon sampai direktur CIA nggak bisa tidur nyenyak. Ini bukan cerita soal persaingan gadget biasa. Ini kisah tentang gimana satu perusahaan bisa mengguncang fondasi kekuatan global. Oke, yuk kita coba bedah kalimat ini. Ini bukan omong kosong loh. Badan intelijen paling kuat di dunia secara terang-terangan bilang kalau Huawei itu ancaman keamanan nasional. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mereka berbahaya, tapi kenapa sih mereka ini dianggap mengerikan banget? Nah, jawabannya itu dimulai di tahun 2019, waktu Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan sesuatu yang mereka yakini sebagai hukuman mati. Sebuah langkah yang dirancang bukan cuma buat melemahkan, tapi buat melenyapkan Huawei dari muka bumi. Coba dibayangin artinya ini apa. Dalam satu malam, semua akses Huawei ke Google, Qualcomm, Intel, seluruh ekosistem teknologi yang jadi nyawa bisnis mereka diputus total. Ini tuh kayak kill shot, tembakan pamungkas yang harusnya nggak mungkin bisa ditahan sama perusahaan manapun. Dan skenario kayak gini tuh udah pernah kejadian loh, dan berhasil. Setahun sebelumnya, ada perusahaan teknologi raksasa lain, ZTE, kena sanksi yang sama persis. Hasilnya, mereka lumpuh total cuma dalam hitungan minggu. Seluruh dunia, termasuk analis paling jago sekalipun, mikir Huawei bakal bernasib sama. Pukulan pertamanya emang telak banget. Bisnis HP mereka yang mendunia itu kehilangan pemasukan sekitar 30 miliar dolar per tahun. Jutaan HP di luar China jadi kayak, ya barang nggak berguna tanpa layanan Google. Kalau dilihat dari luar sih, kayaknya ini udah tamat riwayatnya. Dan disinilah ceritanya jadi luar biasa. Huawei nggak cuma bertahan, mereka malah melawan. Ini karena Amerika Serikat bikin satu kesalahan perhitungan fatal. Mereka nyerang kulitnya bukan jantungnya. Mereka kira Huawei itu cuma perusahaan HP. Wah, salah besar. Analogi ini nih yang paling pas buat ngejelasin semuanya. Jadi, kekuatan asli Huawei itu bukan di gadget yang kita pegang. Bukan. Tapi di infrastruktur yang nggak kelihatan, yang bikin dunia digital kita ini bisa jalan. Mereka ini pemasok peralatan telekomunikasi paling gede di planet ini, dengan pangsa pasar 2 kali lipat dari saingan terdekatnya. Menara 4G dan 5G, kabel fiber optik di bawah laut, pusat data, nah itulah bisnis inti Huawei. Simpelnya, mereka yang bangun jalan tolnya, yang lain cuma bikin mobilnya aja. Dominasi mereka tuh sampai segitunya loh. Mereka pegang lebih dari 20% paten-paten penting untuk teknologi 5G. Artinya apa? Artinya, bahkan kalau Ericsson atau Nokia yang bangun jaringan 5G, mereka tetap harus bayar royalti ke Huawei. Ini sama aja kayak mereka pasang gerbang tol di jalan tol yang mereka bangun sendiri. Tapi punya infrastruktur penting aja nggak cukup buat selamat dari perang ekonomi habis-habisan. Nah, senjata rahasia Huawei itu ada di sesuatu yang nggak bisa kena sanksi, budaya dan struktur internal mereka. Ini bukan sekedar slogan motivasi di kantor ya. Ini tuh doktrin perang yang udah ditanamkan bertahun-tahun. Karyawannya disiapin buat menghadapi krisis, buat kerja gila-gilaan, dan ngelihat persaingan bisnis itu kayak pertarungan hidup dan mati. Dan budaya serigala ini jadi makin kuat karena struktur perusahaannya yang jenius banget. Beda sama perusahaan teknologi lain yang dimiliki investor atau publik, Huawei ini punya struktur yang radikal. Pendirinya cuma punya 1,4% saham. Sisanya, hampir 99% itu punya karyawannya sendiri. Coba bayangin, ada hampir 200.000 pemilik yang berjuang bukan cuma buat gaji, tapi buat perusahaan mereka sendiri. Jadi, waktu ES nyerang Huawei, mereka itu sama aja nyerang tabungan dan masa depan tiap karyawannya. Oke, sekarang kita gabungin. Mentalitas serigala, rasa kepemilikan yang kuat, terus kasih mereka satu musuh bersama. Hasilnya, sanksi itu malah jadi pemicu transformasi teknologi paling radikal dalam sejarah modern. Karena diputus dari teknologi barat, Huawei nggak punya pilihan lain selain bikin semuanya sendiri, dari nol. Mereka bikin sistem operasi sendiri, mereka desain chip 5G mereka sendiri, dan sekarang yang lebih gila lagi mereka bahkan lagi bikin mesin litografi EUV, teknologi paling rumit di dunia yang tadinya cuma dikuasai barat. Kecepatan inovasi mereka ini benar-benar bikin semua orang melongo. Dulu para ahli dengan sombongnya bilang, China butuh 15 tahun buat ngejar. Sekarang mereka harus jilat ludah sendiri. Apa yang katanya butuh 1 dekade lebih? Mereka selesaikan cuma dalam beberapa tahun. Dan mereka nggak cuma berhenti buat gantiin yang hilang loh.
Enggak, mereka malah melancarkan serangan balasan di berbagai lini. Nantangin Nvidia di dunia AI, saingan sama Tesla di mobil otonom, bahkan merintis teknologi chip masa depan. Nah, ini dia intinya. Usaha buat melumpuhkan Huawei ternyata malah menempa mereka jadi pesaing yang jauh lebih kuat, lebih tangguh, dan yang paling penting, mandiri sepenuhnya. Mereka dipaksa berevolusi jadi monster teknologi yang udah nggak butuh pasokan dari barat lagi. Kelahiran kembali Huawei ini bukan cuma cerita soal satu perusahaan aja. Ini tuh kayak gempa bumi yang lagi mengubah total peta teknologi global. Dampaknya udah mulai kerasa di pasar saham. Waktu Huawei mengumumin terobosan chipnya, saham perusahaan-perusahaan teknologi barat yang jadi andalan langsung anjlok. Sebaliknya, pesanan teknologi Huawei dari negara-negara non-barat justru meroket. Ini tuh benar-benar mengubah aturan main. Puluhan tahun, senjata andalan barat itu ya kemampuan buat ngontrol akses ke teknologi canggih. Nah sekarang, kalau lawan kamu bisa bikin teknologinya sendiri, senjata itu jadi tumpul kan? Dan inilah ironi terbesarnya. Dalam usahanya mempertahankan dominasi, jangan-jangan Amerika Serikat malah mempercepat lahirnya dunia teknologi yang terbelah dua. Sebuah dunia dengan dua ekosistem yang beda dan saling bersaing. Bukannya membunuh monster itu, mereka mungkin tanpa sengaja malah menciptakan tandingannya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.